sini ya. Di sini adalah PT KUSP. Jadi untuk lokasinya ke sini tidak jauh Bapak Ibu nih. Tidak jauh ya. Tidak jauh, cuma kurang lebih 10 menit tadi ya Bapak Ibu perjalanan ke pabriknya ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Informasi. Kali ini saya akan menginformasikan perkebunan kelapa sawit yang berada di desa apa itu Basu? Desa KUSP ke desa apa? Nama desa Seret Ayon. Desa Serut Seret Ayon. Seret Ayon. Desa Seret Ayon dekat pabrik KUSP, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Untuk luas lahannya ini sebanyak 5 hektar ya Basu? 5 hektar untuk luas lahannya ini dengan banyak batang sawitnya Basu? Batang sawit kurang lebihnya 600 batang kurang lebihnya. Jadi untuk kebun sawitnya ini berdampingan ya Bapak Ibu, berdampingan dengan perkebunan sebelah ini, berdampingan. Dan di sini kami lagi beramai-ramai ini Bapak Ibu, beramai-ramai ke lokasi perkebunannya. Untuk luas lahannya Basu berapa kali berapa meter? Lebar 200, panjang 2,5. Oh, lebar 200 meter, panjangnya 250. Sampai ke sana Basu ya? Sampai ke hutan sana Bapak Ibu. Sana. Nih, boleh kita zoom perbatasannya sampai ke hutan. Ya, Bapak Ibu ya, hutan ini perbatasannya. Oke, terus saja kita ke depan untuk melihat kondisi kelapa sawitnya. Untuk itu Basu, untuk umur kelapa sawitnya yang ini, kayaknya yang kecil ini nampaknya ini. Yang ini. Ini 4 tahun. 4 tahunan ya? 4 tahunan untuk umur kelapa sawit yang ini. Jadi untuk yang dari sana sampai ke sini ya, sampai ke sini umurnya 4 tahunan Basu ya. 4 tahunan. Terus dari sini nanti dari pas tikungan ini ke sana umurnya 5 tahunan Basu ya. 5 tahunan. Ah Basu, untuk hasil panennya? Untuk hasil panen kurang lebih 2 ton. Kurang lebih 2 ton hasil panennya. Wah, termasuk lumayan nih Basu. Sebanyak 5 hektar hasil panen 2 tonan Basu ya. Lumayan Bapak Ibu ini, Bapak Ibu lokasinya. Dari sana ya, dari sana satu hamparan. Dari sana satu hamparan sampai ke sana. Satu hamparan sampai ke sana Bapak Ibu. Dan akses jalannya ini mobil. Akses jalannya ini mobil sampai ke lokasi. Cuma ini kalau untuk dump truck tidak bisa masuk sampai ke lokasi. Kalau untuk jenis pickup ini bisa masuk sampai ke lokasi ya. Jadi beginilah kondisi kebun kelapa sawitnya. Begini Basu, untuk jenis bibitnya ini topas ya, kata Basu tadi. Topas. Nih, jenis bibit topas. Jadi untuk yang ini umurnya 5 tahunan, yang ini umurnya 5 tahunan untuk yang di sini. Nih Bapak Ibu, boleh kita lihat jenis bibit yang digunakan adalah jenis bibit topas ini. Boleh kita lihat buahnya lumayan sih ini, lumayan keliling buahnya. Jadi untuk tanahnya ini Bapak Ibu, boleh saya lihat ini berbatu ini. Kondisi tanahnya berbatu ya. Jadi untuk kebun sawitnya ini boleh saya bilang cukup lapang dan bersih ini. Cuma untuk daunnya ini agak sedikit kering. Untuk kondisi daun agak sedikit kering. Nih boleh kita lihat. Dan lokasinya dari sana tadi tikungan sampai ke sana ya Bapak Ibu. Untuk lokasinya dari sana sampai ke sana satu hamparan. Ya beginilah Bapak Ibu untuk kondisinya. Menurut saya ini lokasinya cukup strategis karena berdekatan dengan pabrik. Di sana pabrik ya. Di sana pabrik kelapa sawit PT RWK kalau nggak salah. KUSP. Ya KUSP Basu. Salah. Maaf. Jadi untuk kebunnya ini lokasinya cukup strategis karena berdekatan dengan pabrik KUSP ya Basu. Ya, KUSP. Oke. Nih. Untuk daunnya ini boleh saya bilang cukup kering ya Basu. Ya. Cukup kering. Cuma yang ini aja sih. Ya Basu.
Coba kita lihat ke lokasi Bapak Ibu. Ya beginilah penampakannya ya. Penampakan untuk kebun sawitnya. Boleh kita lihat. Untuk harganya ini dihargakan berapa Pak Su? Untuk harga kita buka 500 ya, soalnya ini sudah produksi. Yang kedua dekat dengan kilang, jalan pun sudah bagus. Oke. 10 menit saja dari kilang. 10 menit dari kilang. Oke Pak Su. Ya Pak Su. Jadi di sini kita bersama perwakilan dari pemilik lahan ini bersama Pak Su. Pak Su ini boleh dibilang keluarga ya Pak Su? Ya, Keluarga dari pemilik lahan. Karena pemilik lahan boleh dibilang sibuk ya Pak Su? Boleh dibilang sibuk, jadi Pak Su lah yang menemankan kita untuk ke lokasinya ini. Beginilah untuk kondisi kebunnya di belakang. Nih. Ini kayaknya tidak aktif nih, Pak Ibu. Gak tau lah ini, mungkin kurang pupuk atau apa ini ya. Kalau untuk jenis batang, menurut saya ini lumayan bagus kalau untuk batangnya. Karena umurnya pun baru 5 tahun dan batangnya juga lumayan besar ini. Sampai ke sana pandangnya Pak Ibu ya, sampai ke sana. Untuk sosoknya Pak Su? SHM. Iya, sertifikat semua. Iya, Bapak Ibu. Jadi untuk total 5 hektar ini dihargakan 500 juta rupiah. Bisa nego, mungkin Pak Su ya? Bisa nego, dan surat-suratnya ini sudah SHM, sertifikat hak milik Pak Ibu ya. Dan untuk keterangannya tadi, lebarnya ini 200 meter, panjangnya 250 meter. Jadi 200 meter yang lebarnya dari sana tadi, tepi jalan ya, sampai ke sana. Untuk lebarnya, untuk panjangnya 250 meter. Dan bibit digunakan adalah jenis bibit topaz. Ya, di sini kami lagi beramai-ramai di sini. Sekalian untuk mencari-cari hiburan di sini Pak Ibu. Mana tahu ada yang berminat. Di mana batasnya Pak Su? Batasnya di mana ini? Ujung sini, Pak. Sana. Oh, sana. Ya. Termasuk panjang apa Ibu ini? 200 meter lebarnya. Dan di tepinya ini Banjir, Pak. boleh kita lihat ini adalah perbukitan ya. Adalah perbukitan. Lokasinya ini. Dan berbatasan dengan hutan apa Ibu nih? Hutannya. Perbatasan. Layang ini Pak Su, hutan nih dijual enggak? Milik orang. Milik orang Pak Su. Iya. Sini batasnya Pak Su. Oke. Oh, ini batasnya Pak Su ya. Oke. Ya Pak Ibu ya. Batasnya dari sini Bapak Ibu ya. Dari sini sampai ke sana tadi Bapak Ibu. Sampai ke sana. 200 meter sampai ke sana ya. Pas tikungan itu belok ke kanan tadi yang kita cek pertama sekali, sampai ke sinilah batasnya. Untuk lebarnya, untuk panjangnya 250 meter sampai ke sana ya. Jadi untuk umurnya ini bervariasi dari umur 3 tahunan sampai dari 4 tahunan ya Pak Ibu ya. Pas ya Pak Su? Dari 4 tahunan ya? 4 tahunan sampai 5 tahunan. Jadi untuk umurnya Bapak Ibu ini bervariasi dari 4 tahunan sampai 5 tahunan. Dan hasil panennya pun boleh saya bilang tidak banyak ini, cuma 2 ton per sekali panen. Cuma 2 ton, kurang lebih ya Bapak Ibu, kurang lebih 2 ton untuk hasil panennya. Jenis bibit yang digunakan adalah jenis bibit topaz, dan untuk harganya 500 juta rupiah, bisa nego. Dan untuk suratnya sudah SHM, sertifikat hak milik. Jadi oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga saja ada yang berminat, dan semoga saja video ini, informasi ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memilih perkebunan kelapa sawit, tepatnya di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, di Kecamatan Tebas. Oke, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, sekarang kita mulai saja dari Kalimantan, Pulau Kalimantan. Kita mulai saja dari ekor Pulau Kalimantan. Untuk lokasinya ini tepat di tengah-tengah antar kabupaten ya, antar Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas sini. Tepatnya di Kota Tebas Bapak Ibu, di Kota Tebas atau Kota Jeruk ya. Masuk dari jalan ini, jalan Pasar Hayat ini. Jalan Pasar Hayat, masuk ke dalam
melewati perkampungan ya, melewati perkampungan desa Kelingkau, terus desa Kedondong dan sebagainya. Ini di sini letaknya untuk lokasinya. Ini Pak Ibu, kita lewati desa Kedondong ini. Untuk lokasinya ini berada di desa apa tadi ya, lupa saya itu untuk desanya. Terus di simpang ini melewati desa Kedondong ini Bapak Ibu, di sini belok ke kanan kita menuju ke PT, ke atau pabrik kelapa sawit KUSUP ya. Dari sini terus kita untuk arah sini ke arah ke pabrik ini Bapak Ibu ya, arah ke pabrik kelapa sawit ini. Cuma kurang lebih 10 menit dari sini ke lokasi perkebunannya, melewati jalan ini ya, dan perusahaan ini. Oke, untuk lokasinya dari simpang ini ke lokasi ini kurang lebih 300 meter, terus ke sini 100 meter dari sini. Beginilah untuk gambaran lokasinya, lebar 200 meter seperti ini, lebarnya 100 ke sini, 100 ke sini, panjangnya 250 meter. Seperti inilah ya gambaran lokasinya. Kebunnya ini sudah full perkebunan kelapa sawit sebanyak kurang lebih 600 batang ini. Terus untuk menjualnya dari sini melewati jalan ini Bapak Ibu, melewati jalan ini, jalan hayanya ini ya, menuju ke perusahaan pabrik ini, pabrik PT KUSUP ini, PT-nya. Oke Bapak Ibu, cukup sekian informasi dari saya. Semoga saja mudah dan mengerti, dan semoga saja ada yang berminat. Dan untuk lokasinya ini tepat di tengah-tengah menuju kota Bengkayang dan kota Tebas. Jadi ini jalannya ini lurus ke kota Bengkayang juga bisa, kota Tebas juga bisa. Di tepat berada di tengah-tengah ini. Oke Bapak Ibu, jangan lupa like-nya, komen-nya, subscribe-nya untuk mensupport channel ini. Sekian dan sampai jumpa lagi.